sakit keras. Sudah beberapa hari Abdurrahman bin Auf sakit keras. Dia merasa bahwa sebentar lagi ajal akan segera menjemputnya. Istri Rasulullah SAW, Aisyah, datang menjenguk Abdurrahman bin Auf. Dia menawarkan kehormatan kepada Abdurrahman atas segala jasa yang telah dilakukannya. Sebuah penghargaan yang belum pernah ditawarkan kepada sahabat lainnya. Wahai Abdurrahman, jika tidak keberatan, aku akan meminta orang-orang yang menguburkanmu di halaman rumah kami setelah engkau meninggal nanti. Kuburanmu akan berdampingan dengan makam Rasulullah SAW beserta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf merasa tersanjung dengan tawaran itu, namun dia menolaknya karena merasa dirinya sangat jauh jika dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Dia lebih memilih dikuburkan di dekat makam sahabat dekatnya, yaitu Utsman bin Maz'un. Kuburkan saja jenazahku di samping makam Utsman bin Maz'un. Dulu kami pernah berjanji untuk dikuburkan bersebelahan setelah mati, ujar Abdurrahman bin Auf. Maut sudah semakin mendekat. Nafas Abdurrahman bin Auf mulai tersengal-sengal. Seketika itu tampak air mata mengalir di pipinya. Sesungguhnya aku takut tertahan untuk berjumpa sahabat-sahabatku karena banyaknya harta yang aku miliki. Rupanya dia menangis karena takut hartanya akan membuatnya terpisah dari para sahabatnya di akhirat nanti. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 262. Sebelum meninggal, Abdurrahman bin Auf berpesan agar memberikan hartanya 400 dinar kepada para pejuang perang Badar yang masih hidup. Ternyata jumlah mereka yang masih hidup sekitar 100 orang, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan yang saat itu menjabat sebagai khalifah. Abdurrahman bin Auf juga berpesan agar sebagian hartanya untuk dihadiahkan kepada para istri Rasulullah SAW. Semoga Allah memberinya minum dari mata air salsabila di surga, ujar Aisyah mendoakan Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Dia meninggal pada usia 75 tahun. Jenazahnya disolati oleh banyak kaum muslimin dan para sahabat lainnya, termasuk Khalifah Utsman bin Affan, diiringi oleh Ali bin Abi Thalib dan diusung ke pemakaman Baqi oleh sepupunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tentang sedekah mengundang berkah. Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa mau menyedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan berkah rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikianlah tentang kisah Abdurrahman bin Auf ya, dari bagian 1 hingga bagian terakhir. Semoga bisa bermanfaat untuk kita jadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang salah dalam memberikan
atau membacakan tentang kisah dari Abdurrahman bin Auf ini. Kiranya mohon dimaafkan dan ada salah-salah dalam menyebutkan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi